Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu demokrasi. Demokrasi ini merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Nah, pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan dari Abraham Lincoln, yaitu dia merupakan mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Jadi dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval theory, pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, yaitu menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi beradanya di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah lama mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia itu merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal. Yang pertama, cita-cita rapat, cita-cita massa protes, cita-cita tolong menolong. Nah, ketiga unsur demokrasi desa ini merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Perkenalkan, nama saya Adelaide Jane Jacques Dosis Mercerina dengan NIM 20137. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Lalu, pada poin yang keempat, adanya pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Nah, pentingnya demokrasi ini karena yang pertama, demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Lalu yang kedua, yaitu demokrasi ini juga diyakini sebagai sistem yang baik untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Lalu yang ketiga, yaitu menciptakan kehidupan yang nyaman dalam bernegara. Lalu yang kedua, ada sumber tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, ada sumber nilai yang berasal dari desa. Nah, kerajaan di Indonesia dahulu dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai yang berkembang dalam budaya Nusantara ini sudah diterapkan atau dipraktikkan dalam unit politik terkecil, yaitu desa. Lalu, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Contohnya, logika dan keadilan yang menjadi milik atau hak pemutus akhir. Oleh karena itu, seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip keadilan. Lalu selanjutnya, tanah yang menjadi faktor produksi ini tidak dikuasai sepenuhnya oleh raja, melainkan dikuasai milik bersama oleh masyarakat desa. Hal ini juga mendorong tradisi gotong royong dalam masyarakat. Lalu ada lagi, masyarakat desa juga melakukan protes bersama apabila peraturan-peraturan raja dirasa tidak adil. Yang ini mengekspresikan suatu bentuk dari demonstrasi. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nah, nilai demokratis yang berasal dari Islam ini bersumber dari akar teologisnya, yaitu adanya paham
perasaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, saya Ferrari Puspadewi dengan NIM 20142 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber nilai yang berasal dari Barat. Nah, masyarakat Barat atau Eropa sendiri sebenarnya punya akar demokrasi yang cukup panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang kota ini sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis yang dilakukan oleh Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya. Nah, sayangnya, sejak pertengahan 1300 Masehi, karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, maka pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. Kemudian tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan reformasi Protestan yang dilakukan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada tahun 1648. Di kesepakatan ini, mereka meletakkan prinsip coexistence dalam hubungan agama dan juga negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa atau nation state dalam tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Kemudian selanjutnya adalah kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia. Nah, kehadiran mereka di Indonesia ini membawa dua sisi dari koin peradaban barat, yakni sisi represi imperialisme kapitalisme dan juga sisi humanisme demokratis. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial tersebut, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis dari Eropa. Dan penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis ini menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiodemokrasi barat memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan, yang bercorak keragaman maupun sekuler, semuanya punya titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik atau kekeluargaan, dan secara umum menolak individualisme. Baik, kemudian selanjutnya, dalam kurun sejarah Indonesia merdeka hingga saat ini, ternyata perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budi Arjo pada tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia hingga masa Orde Baru bisa dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959, kemudian masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965, kemudian masa Republik Indonesia III pada tahun 1965 hingga 1968, dan masa Republik Indonesia IV yaitu 1998 hingga saat ini. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai sumber nilai dari Barat, selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab argumen mengenai dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan dari sistem vertikal hierarki dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara, memberikan kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Akhirnya timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden yang terletak pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa MPR berwenang untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya kewenangan MPR yang lain yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 dan juga ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pengisian lowongan jabatan bagi presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan. Saya Salsabila Putri dan Utami NIM 20161011104
akan melanjutkan yang sebelumnya dibahas. Jadi selain MPR itu ada juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar mengenai DPR itu dilakukan perubahan sebagai upaya mempertegas pembagian kekuasaan, juga untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat serta transparan. Ketentuan mengenai DPR ini terdapat di bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan yang dilakukan yaitu ada pada pasal 19, 20A, dan 22B yang membahas tentang keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR, kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang, fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR, serta pemberhentian jabatan anggota DPR. Lalu mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, ini merupakan lembaga yang baru yang kemudian diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 7A tentang Dewan Perwakilan Daerah, yaitu pasal 22C dan 22D. Yang pasal tersebut itu membahas tentang 22C membahas tentang keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPD, serta 22D itu mengenai peran dan pemberhentian jabatan DPD. Perkenalkan, nama saya Mary Ayu Agustin, NIM 2016-1010-1119, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan? Demokratis bersifat universal dan juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara yang terkandung dengan ideologi masing-masing. Nah, demokrasi yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI 1945. Diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan demokratis itu penting? 1 adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang artinya dalam negara yang mengandung sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Kemudian yang kedua adalah persamaan kedudukan di depan hukum, yang artinya siapa saja bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, dan juga berani menghukum siapa saja yang bersalah. Lalu yang terakhir adalah distribusi pendapatan secara adil, yaitu dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah. Jadi termasuk juga dalam bidang ekonomi. Nah, uang pajak yang telah berkumpul di kas negara itu akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu, sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan penjabat negara? Yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai agar dapat melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Lalu jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi keselamatan bagi rakyatnya, serta berilmu, terampil, dan juga demokratis. Nah, sikap terbaik seorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin adalah mensyukurinya. Apabila pemimpin beriman dan bertakwa, maka tugas kepemimpinannya itu disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Nah, pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik, karena moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan juga lain sebagainya.